hal kadrun kadal gurun gombal gambul teriak-teriak. Kok begitu banget ini orang ya? Perhatikan tuh akun-akun muslim yang membuat gaduh, nyakiti hati Saifuddin Ibrahim. Si Marmut MD Mamat ini kalau ada di Bekasi tangkap, gue habisin lo. Gara-gara ajaran lu gue ini masuk penjara. Sangat mengucapkan banyak terima kasih, utamanya kepada Bapak Muhammad Khalid yang mengelola panti di Penyuwen ini, membentuk kerukunan dan saling silaturahmi di antara umat beragama. Mana Panti Asuhan Ar-Rahman ini berada di lingkungan non-muslim, akan tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video cuplikan ya dari seorang Saifuddin Ibrahim yang terus menebar berita bohong ya serta fitnahan terhadap Islam dan terhadap para pejabat negara ya. Nah, yang utama di sini dia terus mencoba menyatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak benar ya, karena dibolehkan memusuhi orang-orang yang tidak seiman. Nah, pernyataan seperti ini tentu adalah suatu kebohongan ya, karena ajaran Islam tersebut adalah ajaran yang benar serta indah ya apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar mengimaninya. Nah, pernyataan Saifuddin Ibrahim tersebut pada realitanya itu terbantahkan ya dengan adanya kaum muslimin, yaitu khususnya Yayasan Yatim ya, mengadakan acara silaturahmi ramah tamah, kemudian acara makan bersama dengan masyarakat yang mayoritas non muslim ya, yaitu mayoritas Kristen. Nah, di tengah-tengah masyarakat Kristen tersebut, para umat Islam begitu indah serta menunjukkan kebaikan serta akhlak yang baik ya. Dan ini membuktikan bahwa ajaran Islam tidak seperti yang digambar-gemborkan oleh Saifuddin Ibrahim. Nah, bagaimana video lengkapnya? Langsung saja kita simak. Selamat menyaksikan. Menko Polhukam itu mengada-ada karena supaya akun Saifuddin Ibrahim segera ditutup. Permintaan yang aneh ditujukan kepada ya menteri apalah, menteri komunikasi itu, supaya tidak mengudara lagi channel ini. Ya mungkin banyak kekurangan
ya penampilan atau editan saya yang kurang. Saya sadari semuanya itu karena saya memang bukan YouTubers. Saya tidak mencari keuntungan dari apapun dan saya tidak ini. Yang penting channel ini adalah edukasi bagi Muslim agar mereka sadar dari kesalahannya, kebodohannya, mengikuti petunjuk dari gangster Bang Mamat. Itu sungguh mengerikan. Kalau saya bongkar itu ajaran-ajarannya, maka mereka akan takut dan ngeri sendiri. Mereka akan ngeri sendiri, akan ketakutan sendiri, terkencing-kencing. Nah, banyak hal yang akan saya bicarakan, walaupun mungkin saudara-saudara saya yang Kristen ataupun yang seiman dengan saya akan mengatakan bahwa jangan mencampuri agama orang lain, keyakinan orang lain. Bicaralah firman Tuhan, bicaralah kasih dengan penuh kasih. Inilah pembicaraan yang penuh kasih karena saya mengasihi saudara-saudara Kristen. Karena ancaman kitab suci ini adalah ancaman yang mengerikan untuk saudara-saudara semuanya. Ancaman yang luar biasa itu menyuruh untuk menghapuskan orang yang selain agama kita, selain dari agama kita, kata mereka. Karena menurut kitab suci kita ini adalah kitab suci yang telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, membenci semua suku, bangsa, manapun, keyakinan apapun. Nah, ini orang benar-benar seorang yang pengecut ya. Memang jenis kelaminnya laki-laki, tetapi pengecut karena hanya berani di belakang berbicara ngalor ngidul, menebar kebohongan serta fitnahan, namun tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya tersebut. Nah, beberapa waktu yang lalu akun Saifuddin Ibrahim ini diminta oleh Menteri Mahfud MD ya untuk segera dihapus supaya dia tidak terus berkelanjutan untuk menebar kebohongan serta kebencian. Nah, di sini Saifuddin Ibrahim ini langsung bereaksi ya bahwa supaya akunnya tersebut jangan dihapus. Nah, ini kan namanya adalah seorang yang pengecut ya, karena baru akan dihapus dan itu belum terjadi atau belum dihapus. Nah, kenapa juga harus takut ya? Apalagi kalau memang dia merasa benar apa yang disampaikannya, tentu dia berani balik pulang ke Indonesia dan mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya di channelnya tersebut. Nyatanya sampai sekarang dia tidak berani ya untuk pulang ke Indonesia. Sudah jelas hukuman sudah menanti Saifuddin Ibrahim jika pulang ya. Makanya dia tidak berani untuk kembali. Namun dia terus saja memberikan ujaran kebencian serta penistaan ya dari luar negeri sana. Namun kita yakin suatu saat dia akan menerima balasannya tentunya ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana indahnya ajaran Islam ya, bagaimana indahnya umat Islam saling berbagi walaupun dengan agama lain ya, terutama dengan Kristen. Di sini mereka begitu akur dan tidak ada saling menghujat ataupun membenci.
Nah, ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan. Kalau senang dipanggil Tuhan suar, ya senang ya, bersyukur saling membantu dan saling rukun. Semoga bisa terjalin lagi antar umat beragama bisa Kita berdua sangat mengucapkan banyak terima kasih, utamanya kepada Bapak Muhammad Khalid yang mengelola panti di Peniwen ini. Saya sangat terharu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sore hari ini, bahwasanya banyak warga yang diajak makan bersama dengan tujuan untuk merukunkan di antara yang satu dengan yang lain. Jadi intinya di dalam kegiatan itu bukan hanya makan-makan saja, melainkan membentuk kerukunan dan saling silaturahmi di antara umat beragama. Itulah tujuan-tujuan yang paling bagus di dalam sifat keagamaan. Setelah melaksanakan acara ini dengan tujuan merukunkan pertama, yang keduanya untuk membantu utamanya kepada rakyat kita. Menurut saya ya, selaku Babin Kamtibmas ya, menyampaikan terima kasih ya dengan adanya kegiatan seperti ini yang diorganisir oleh Panti Asuhan Ar-Rahman ini, di mana Panti Asuhan Ar-Rahman ini berada di lingkungan non muslim, akan tetapi antara kedua umat beragama yang berbeda ini bisa hidup rukun, saling hormat menghormati, sehingga kerukunan antar umat beragama khususnya yang ada di desa Peniwen ini bisa terjalin dengan baik. Fir'aun itu emang jahat. Fir'aun itu jahat sekali. Fir'aun itu melakukan membantai orang, mengangkat dirinya yang paling hebat itu di Mesir itu. Tapi dia tidak meninggalkan ajaran jahat. Dia memang jahat, tetapi tidak meninggalkan ajaran jahat. Tetapi Mamat itu 6.666 ayat dia tinggalkan kepada dunia. Dia tinggalkan kepada dunia ayat-ayat kejahatan itu. Dan yang paling jahat itu adalah 300 ayat yang saya inginkan supaya dihapus, supaya dibuang, supaya tidak dibaca oleh generasi yang akan datang. Padahal kadrun, kadal gurun, gombal gambul, teriak-teriak, mari kita pateni pendito, bakar gereja, bakar gereja. Sebuah omongan jahat dari turunan Bang Mamat itu sendiri. Maka saya takut Indonesia ini akan hancur. Nggak ada lagi yang tersisa. Nanti akan membunuh satu dengan yang lain, bangsa satu dengan yang lain. Dan Yusuf Kala itu terus mengirim orang-orangnya ke Papua, ke Nias, Mentawai, ke kantong-kantong Kristen. Lo kok iso-iso ini Yusuf Kala ini loh, menghabiskan keuangan sejak zaman mahasiswanya nih JK itu
Dia memimpin HMI di Makassar. Dan itulah watak yang diajarkan oleh nenek moyang Arab, Bang Mamat. Ini Mahfud Marmut MD. Marmut MD ini menyuruh untuk menghancurkan, menghapuskan, dan menghapus akun Saifuddin Ibrahim. Ini akun untuk memandaikan orang. Kok begitu banget ini orang ya? Perhatikan tuh akun-akun muslim yang membuat gaduh. Akunnya Dus Somad. Video-video Dus Somad itu Pak, itu menyakiti hati saya. Ya, menyakiti hati Saifuddin Ibrahim, corong edukasi manusia Indonesia. Loh kok tiba-tiba begitu saya minta penghapusan 300 ayat untuk Menteri Agama, si Marmut MD tiba-tiba muncul jadi kadrun. Kok Pak Jokowi milih Menteri kadrun koyo ngene iki lho. Nderema sampean tretan. Jadi Pak Marmut MD jangan berat sebelah. Katanya ahli hukum, profesor ahli hukum, jadi hakim kok nggak adil. Pantas saja hakim-hakim di seluruh Indonesia ini enggak melakukan keadilan itu dan memutuskan perkara dengan jomplang berat sebelah, tergantung agamanya. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan 10 tahun kepada MKC. Sementara hakim di Jakarta memutuskan perkara yang sama hanya 5 bulan untuk Yahya Walloni. Kenapa ini semua? Karena Marmut MD. Kenapa ini semua? 300 ayat kejahatan yang ditinggalkan oleh Bang Mamat itu. Nah, saudaraku semuanya, saya kira ini orang memang mudeng ya, tidak mau mendengar. Artinya matanya sudah tidak bisa melihat dan telinganya pun sudah tidak bisa mendengar ya, dan hati pun sudah mati karena apa yang disampaikannya tentang ajaran Islam itu tidak terbukti sama sekali ya, dan malah justru sebaliknya, bagaimana umat Islam menunjukkan keindahan serta akhlak yang baik terhadap sesama umat beragama yang lain ya. Tidak ada di situ permusuhan, tidak ada kebencian, dan semuanya serba akur dan saling menghargai satu sama lain. Nah, begitulah indah dan baiknya ajaran Islam, tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh si Saifuddin Ibrahim ini. Dan juga kemungkinan dia berbicara seperti ini karena orang yang tidak mau mengakui kesalahan ya. Makanya ketika dia kemudian dipenjara atas ujaran kebencian yang pernah diperbuatnya, namun dia tidak merasa itu sudah berbuat
kesalahan, sudah menyakiti dan menyinggung perasaan umat Islam secara keseluruhan. Jadi artinya sifat dia ini adalah sifat orang-orang yang sombong, yang tidak mau mengakui kesalahan, dan itu adalah salah satu ciri dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang benar itu identik dengan mau mengakui setiap kesalahan yang dilakukannya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmah, terutama bagaimana umat muslim ya saling berbagi kepada umat Kristen lainnya dan tidak ada permusuhan serta kebencian, dan ini tentunya akan merukunkan umat antar beragama di NKRI ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.